Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini Sabtu tanggal 17 Desember 2022 dengan tema renungan iman dan ketaatan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabda Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari lagu Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak Ibu dan Saudara, dalam kekristenan iman tidak dapat dipisahkan dari perbuatan. Dengan iman kita menanggapi, menerima kasih Allah dan memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Namun, selama kita masih ada di dunia ini, sikap dan perilaku kita harus sesuai dengan status kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dan telah menerima kasih Allah. Itulah sebabnya kita harus mewujudkan iman itu dalam sikap dan tindakan. Melalui bacaan kita hari ini, kita akan belajar dari Yusuf yang mewujudkan imannya dengan ketaatan. Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25 merupakan ayat yang mendasari perenungan kita pagi hari ini. Nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya mari kita bersatu hati, kita mohon pimpinan Roh Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, sumber kehidupan kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, untuk kami baca dan kami renungkan.
Tolong setiap kami ya Tuhan untuk dapat memahami firman ini, sehingga kami juga boleh dimampukan untuk dapat melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25 yang menjadi dasar dari saat teduh kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita membacanya bersama-sama. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemparkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam tradisi Yahudi, pernikahan diatur oleh para orang tua dari kedua belah pihak. Setelah mencapai kesepakatan di antara dua keluarga, pernikahan itu telah dianggap sah. Namun mereka belum diperkenankan hidup sebagai suami istri. Itulah sebabnya juga digunakan istilah tunangan. Mempelai wanita maupun pria akan tetap tinggal bersama orang tua mereka masing-masing untuk jangka waktu 1 tahun. Dalam masa tunggu 1 tahun inilah Maria hamil. Kita tidak tahu secara pasti bagaimana perasaan Yusuf ketika mendengar bahwa Maria telah hamil. Sangat wajar jika ia merasa kecewa atau marah sehingga berniat untuk menceraikan Maria. Namun Yusuf mampu mengendalikan amarahnya. Ia tidak mau mempermalukan Maria dan berencana melakukan perceraian itu secara diam-diam. Ketika Yusuf sedang mempertimbangkan perceraian itu, seorang malaikat memberitahu Yusuf bahwa kehamilan Maria bukan disebabkan oleh manusia, melainkan oleh Roh Kudus. Selanjutnya, malaikat itu memberitahu Yusuf bahwa bayi yang berada dalam kandungan Maria harus diberi nama Yesus, karena kelak ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Malaikat itu juga memberitahu Yusuf bahwa apa yang terjadi pada Maria itu sesuai dengan rencana kekal Allah, seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dapat kita baca pada Yesaya 7 ayat 14. Yusuf memutuskan untuk mentaati apa yang dikatakan malaikat. Dia segera membawa Maria ke rumahnya tanpa menunggu sampai masa pertunangan 1 tahun berlalu. Yusuf melakukan apa yang terbaik bagi Maria sesuai dengan kondisi Maria pada saat itu. Ketika bayi itu lahir, Yusuf menamai dia Yesus, sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh malaikat dalam mimpinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketaatan Yusuf menunjukkan bahwa ia percaya kepada firman Allah yang disampaikan oleh malaikat itu. Dan ia juga percaya
bahwa bayi yang dikandung Maria adalah Sang Juru Selamat. Mari kita merenungkan. Alkitab tidak pernah mencatat pengakuan iman Yusuf. Namun, kita dapat melihat iman Yusuf dalam sikap dan tindakannya. Mari kita berdoa. Tuhan, bukanlah setiap kami untuk taat pada firman-Mu, sehingga kami dapat mewujudkan iman kami dalam sikap dan perbuatan melalui hidup kami sehari-hari, baik lewat perkataan, pikiran, dan perbuatan kami terhadap sesama kami, sehingga dimanapun kami berada, sesama kami boleh melihat bahwa setiap kami beriman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah setiap kami boleh diingatkan, kami bukan saja hanya pendengar firman, tetapi kami juga dihimbau untuk dapat melakukan firman itu dalam hidup hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita dapat menindaklanjuti dengan berdoa mohon berkat Tuhan bagi seseorang yang pernah membuat kita malu atau menyakitkan hati kita. Tuhan akan menolong dan memberkati kita semua. Amin.